Hai hai halo semuanya. Jadi di podcast kali ini aku bakalan bikin seputar jurusan perkuliahan di Politeknik Ubaya. So kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Ota. Jadi bisa diperkenalkan dulu nih Kak. Dari mana asalnya, nama, dan dari jurusan apa? Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Octavia Erika. Aku dari jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 22 Politeknik Ubaya. Oke, dari Angkatan 22 jurusan Administrasi ya Kak? Oke, kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan nih Kak. Ada berapa sih Kak jurusan di Politeknik Ubaya itu? Untuk di Politeknik sendiri tuh ada 5. Yang pertama ada akuntansi, itu lalu ada perpajakan, lalu ada bahasa Inggris bisnis, lalu ada manajemen pemasaran, dan juga yang spesial administrasi bisnisnya. Mantap nih Kak, keren. Itu spesialnya apa nih Kak, administrasi bisnis itu? Ini spesial pakai telur Kak. Wah, spesial. Administrasi ini jurusan yang sangat kayak banyak diminati gitu loh. Mana banyak dosen-dosen berpengalamannya, kayak dosen-dosennya tuh mereka udah sangat profesional gitu. Mereka tuh kayak yang sampai dari muda sampai tua itu memiliki pengalaman yang luar biasa semua. Jadi administrasi ini menurut saya spesial pakai telur. Spesial pakai telur nih, oke. Jadi kalau administrasi bisnis itu berpenampilan kayak gimana nih Kak? Ya kalau administrasi bisnis itu biasanya admin ya. Title admin itu biasanya harusnya office look gitu, yang profesional. Pakai jas, lalu pakai high heels, terus kita pakaiannya rapi gitu, seperti sangat-sangat profesional gitu. Banyak outfitnya kalau administrasi gitu. Oke, berarti lebih ke feminim ya Kak ya. Jadi banyak pasti wanita-wanita yang menginginkan itu. Oke, lalu Di Anggunli ya Kak. ya Anggunli. Administrasi. Oke, jadi di Politeknik Ubaya ini kan ada 5 jurusan nih Kak. Kenapa Kakak gak pilih jurusan yang lain? Kenapa pilihnya di administrasi bisnis? Yang pertama ini ya. Pertama itu linjur ya Kak. Sebenarnya di milih administrasi bisnis sendiri. Yang kedua, kalau menurut saya itu kalau administrasi bisnis ini peluang untuk berwirausaha itu banyak, karena kita itu belajar tentang nggak cuma tentang admin aja, tapi juga belajar tentang strategi pemasaran. Terus kayak kita juga jadi anggunli itu tadi, lalu kayak kita tuh diajari bagaimana jadi administrasi, terus jadi front office yang baik gitu loh di kantor buat administrasi bisnis itu tadi. Lalu kalau administrasi ini juga bisa kayak membangun usaha sendiri, karena kita udah tahu gimana adminnya untuk membangun usaha itu sendiri. Itu. Oh, oke. Lalu Politeknik Ubaya ini menyediakan beasiswa atau enggak ya Kak? Oh banyak kalau dari Politeknik ini. Setauku itu ada 10 beasiswa ya Kak ya kalau di Politeknik Ubaya. Itu tuh mau dari non-akademik sampai akademik. Iya, betul itu. Kalau yang aku tahu itu ada beasiswa yang non-akademik, tapi itu yang diunggulkan olahraga sama seni gitu. Jadi mereka memilih dari olahraga dan seni itu untuk dapat beasiswa untuk calon mahasiswa yang akan daftar di Politeknik. Terus ada satu beasiswa yang sangat saya tahu itu beasiswa anak karyawan atau beasiswa keluarga Ubaya. Nah itu kayak kalau kita punya seseorang yang kayak kerja di situ, atau kita ada misal kakak kita kuliah di situ lalu kita mau meneruskan atau apa, itu kita bisa dapat beasiswa dari situ. Itu diskonnya lumayan banyak tergantung masa kerjanya. 75% kalau yang karyawan itu. Nah,
Wah, membantu sekali. 75% ya, Kak? Oh, berarti Iya, ini tunggu. Kakaknya dapat beasiswa nggak ya? pasti. Aku dapat beasiswa di Ubaya. Kalau nggak dapat mungkin aku dari yang nggak di sini. Itu beasiswa yang apa, Kak? Dapat beasiswa. Aku dapat beasiswa yang itu karena kan ayahku kerja di situ ya. Jadi aku dapat beasiswa anak karyawan. Jadi aku daftar di situ, pilih administrasi itu tadi, terus dapat biaya sebesar 75% dari biaya kuliah yang sebegitu. Jadi dapat potongan 75%. Itu tergantung masa kerjanya, Kak. Kalau misalnya karyawan kerja udah lebih dari 25 tahun, itu cuma bayar 10% aja. Oh, bayar 10%. Jadi lebih. Oke, berarti ya Betul. cukup sangat membantu ya, Kak ya, dengan adanya beasiswa itu. Nah, Nah, di iya, betul. Politeknik Ubaya ini termasuk saya juga ya, Kak, dapat beasiswa KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu beasiswa dari pemerintah. Semuanya udah ditanggung sama pemerintah, jadi dari uang saku juga dikasih, lalu biaya kuliah juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi pengalaman apa aja sih yang kakak dapetin di administrasi bisnis ini? Kalau pengalaman itu banyak ya, karena kita kan dari SMK ke kuliah pasti banyak pengalaman baru. Jadi kayak ternyata kuliah itu sesantai dan semenyenangkan itu, gitu. Nggak setertekan itu kalau dipikir-pikir itu ya. Kalau udah dijalani waktu pertama masuk semester 1 kita tuh kayak ya ampun kuliah berat banget. Tahu-tahu sekarang udah semester 4. Dan di situ tuh banyak program-program yang bikin mahasiswa itu tertarik gitu loh, kayak misal program kampus merdeka yang kayak ikut MF gitu kan, itu kan kita juga liburan sambil kayak magang gitu, belajar banyak dari situ, mana kayak udah gratis ditanggung, bisa-bisa dapat bayaran sih ya Kak, tapi nggak semua kayak gitu. Aduh, Tapi ya ada di-spill yang nih, Kak. gitu Harus di-spill nih. ya. Tuh, kita dapat pengalaman yang bisa liburan, nggak ngeluarin uang, tapi juga dapat membantu, nggak cuma di politeknik aja, tapi di desa-desa itu yang kita kunjungi itu. Nah, terus kita tuh di politeknik ini juga menerapkan kayak di semester 5 itu wajib magang gitu loh Kak. Jadi kita kan dapat pengalaman kerja di dunia langsung gitu loh. Jadi kita tahu, oh dunia kerja itu kayak gini. Jadi kita nggak perlu adaptasi lagi, karena di semester 5 ini kita ada khusus magang tadi. Dan satu lagi pengalaman di situ tuh kelas malamnya Kak. Kita habis magang, langsung kita kelas malam. Jadi tetap kita kuliah, nggak mutus di magang itu, nggak fokus magang doang, tapi tetap kuliah. Jadi kita tetap ngikutin kuliah itu tadi, nggak ketinggalan materi-materi. Oke, terima kasih ya Kak atas informasinya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ini ya, jadi kakak dapat informasi kuliah di Politeknik Ubaya itu dari keluarga berarti ya, dari ayah karena ada kerja di Ubaya juga. Ya, betul. Dan Ubaya ini ada berapa kampus sih Kak? Oh, kalau Ubaya sendiri itu ada 3 kampus ya. Yang pertama itu ada di Ngagel, Ngagel Jaya Selatan. Ini kampus pertama, kampus itu ini ada di Ngagel itu Politeknik Ubaya. Lalu yang kedua itu ada di Tenggilis Ujoyo, itu kampus Ubaya, itu fakultas. Yang ketiga ada di Trawas, Desa Tamiajeng, itu ada UTC namanya, Ubaya Training Center. Tuh, bagus. Jadi Ubaya ya, 3 kampus. UTC itu keren banget ya Kak. Udah pernah kesana kan ya Kak? Iya, udah. Bagus banget pemandangannya. Oke, untuk pesan dan kesannya nih Kak,
selama menjadi mahasiswa di Politeknik Ubaya dan dari prodi administrasi bisnis ini? Kan di administrasi bisnis ini kakak mendapatkan bagaimana cara berpenampilan, bagaimana look di kantor itu, seperti make up, dari cara berjalan juga, dari telepon, gitu. Kalau kesan dan pesan untuk prodi ya, kayak tetap pertahankan ciri khas prodi itu. Jadi kita tetap pakai, kita mungkin emang nggak apa ya, caranya tuh nggak modern gitu loh. Kalau belajar mengajarnya bukan nggak modern, maksudnya masih ada beberapa yang manual gitu ya kak. Tapi itu tuh harus tetap dipertahankan karena itu kayak sekarang dikit tapi manfaatnya banyak gitu loh kak di prodi administrasi itu. Lalu untuk kesan dan pesan untuk kuliah itu, kesan dan pesannya itu tetap semangat dan jangan kayak menyepelekan kuliah gitu loh, karena itu tuh juga bakal penting untuk karir-karir kalian di masa depan. Lalu kayak jangan sering bolos, karena kalau ketinggalan mata kuliah atau ketinggalan satu jam pelajaran gitu ya kak, itu tuh sangat berharga banget, kita bakal nggak bisa ngikutin selanjutnya gitu. Oke. Ya gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak Okta telah memberikan pendapatnya, informasi-informasinya. Nah, buat kalian jangan ketinggalan informasi selanjutnya ya di podcast yang lain-lainnya lagi untuk Politeknik Ubaya atau Universitas Surabaya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Bye.